Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saat ini pemerintah berencana menerapkan kurikulum prototipe pada tahun 2022. Kurikulum ini diyakini dapat mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa dan bisa memberi ruang yang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Dalam video ini akan dibahas yang pertama bagaimana karakteristik kurikulum prototipe, yang kedua bagaimana karakteristik dasarnya, dan yang ketiga bagaimana implikasi perubahannya dan mitigasinya terhadap jam mengajar dan tunjangan sertifikasi. Penasaran? Yuk kita ikuti. Kurikulum prototipe akan diterapkan tahun 2022. Kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan belajar. Di masa sebelum pandemi atau pra-pandemi, kita menggunakan kurikulum 2013. Di masa pandemi tahun 2020 hingga 2021, kita sudah menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat atau kurikulum yang disederhanakan. Di tahun 2021 hingga 2022 di masa pandemi saat ini kita sudah menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe khususnya bagi sekolah penggerak dan SMK-PK, Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Nah, di periode berikutnya, tahun yang akan datang, tahun 2022 hingga 2024, sebagai tahun pemulihan pembelajaran, kita nanti akan menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat atau kurikulum yang disederhanakan, dan kurikulum prototipe bagi seluruh satuan pendidikan. Nah, di tahun 2024 nanti saatnya penentuan kurikulum nasional, tentu saja berdasarkan hasil evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan belajar. Jadi Bapak Ibu, kurikulum prototipe adalah kurikulum opsional yang tersedia untuk satuan pendidikan yang akan diterapkan di tahun ajaran 2022-2023. Jadi bagi sekolah yang percaya dan merasa sudah siap, boleh menerapkan. Yang belum siap bagaimana? Tentu saja boleh tidak menerapkan. Jadi bukan paksaan, melainkan bisa tumbuh secara organik atau alami. Kurikulum prototipe ini adalah melanjutkan arah pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum ini sangat baik dan pro terhadap guru serta peserta didik. Di antaranya nanti dapat memberikan semangat merdeka belajar. Berikut adalah karakteristik kurikulum prototipe. Karakteristik kurikulum di setiap jenjang ini mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB tentu saja mempunyai tingkatan dan keluasan materi yang berbeda-beda. Benang merah pengembangan kurikulum. Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum ini nanti berorientasi secara holistik. Jadi dirancang untuk mengembangkan murid atau peserta didik secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, kurikulum prototipe ini nanti berbasis kompetensi, jadi bukan berbasis konten.
kurikulumnya nanti dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan. Jadi bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang yang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kemudian, kurikulum prototipe ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pembelajaran bersifat project. Jadi, untuk mengembangkan soft skill dan karakter. Karakter iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebhinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativiti. Atau karakter yang dikembangkan pada pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, fokus pada materi esensial. Sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Dalam bahasa Inggris, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Karakteristik utama kurikulum prototipe yang perlu kita bergarisbawahi yang pertama adalah pengembangan karakter. Karakter apa? Karakter pelajar Pancasila. Jadi kurikulum 2013 itu sudah menekankan pada pengembangan karakter. Namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototipe, nanti akan diberlakukan atau diberikan ukuran atau standar 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berbasis proyek. Kemudian pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman. Kemudian mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Dan tentu saja yang ketiga adalah struktur belajar yang fleksibel. Nah, tema utama dalam pembelajaran berbasis proyek itu ada 7 tema utama yang dikembangkan. Yang pertama, bangunlah jiwa raganya. Yang kedua, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, gaya hidup berkelanjutan. Yang kelima, kearifan lokal. Dan keenam, kewirausahaan. Terakhir, suara demokrasi. Karakteristik kedua, kurikulum prototipe adalah fokus pada materi esensial. Pembelajaran yang mendalam seperti diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem, dan proyek, serta dan lain-lain perlu waktu. Nah, materi yang terlalu padat ini akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengajar ketuntasan penyampaian materi. Atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Jadi kurikulum prototipe ini akan berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Karakteristik yang ketiga adalah fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Saat ini, kerangka kurikulum sudah mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Kemudian yang kedua, struktur kurikulum saat ini sudah mengunci jam pelajaran per minggunya. Nah, di kurikulum prototipe, ini nanti kurikulumnya akan menetapkan tujuan belajar per fase, 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah.
Kemudian yang kedua, kurikulum prototipe ini menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Berikut kerangka dasar kurikulum prototipe. Landasan pertama, acuan pertama tentu tujuan pendidikan nasional, kemudian yang kedua ada profil pelajar Pancasila, berikutnya standar kompetensi lulusan. Kemudian standar kompetensi lulusan ini kita perlu menyusun standar isinya, standar prosesnya, dan standar penilaian pendidikan. Yang menjadi permasalahan kita selain standar isi dan standar penilaian adalah standar proses. Nah, bagaimana prosesnya? Ini yang akan berubah dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Nah, kemudian di standar proses ini nanti kita diberi kebebasan untuk mengembangkan struktur kurikulumnya, capaian perkembangannya, dan prinsip pembelajaran serta asesmennya. Sehingga kurikulum operasionalnya nanti dikembangkan di satuan pendidikan masing-masing. Untuk perangkat buku teks pelajaran, contoh modul mata pelajaran, contoh panduan proyek profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum satuan pendidikan akan disediakan. Kemudian di masa-masa selanjutnya setelah menggunakan contoh, kemudian bisa dikembangkan satuan pendidikan dan memiliki keleluasaan untuk memilih atau memodifikasi perangkat ajar yang dicontohkan tadi, kemudian menyusun sendiri perangkat ajar sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Jadi selain kita diberi contoh, nanti diberi kesempatan untuk mengembangkannya. Nah, bagaimanakah implikasi perubahannya dan mitigasinya? Yang pertama, jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Jam mengajar mapel-mapel kelompok umum, alokasi beban mengajarnya tetap. Kemudian diberikan beban tambahan mengajar bagi guru yang beban mengajarnya kurang, seperti menjadi koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu ya, kalau tidak kebagian jam mengajar nanti bisa diberi tugas tambahan sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, linearitas mata pelajarannya bagaimana? Tentu saja disusun linearitas mata pelajaran yang selaras dengan struktur kurikulum prototipe. Misal untuk mata pelajaran matematika dapat diampu oleh guru yang mempunyai latar belakang informatika atau MIPA. Kemudian yang ketiga, bagaimana kapasitas guru dan sekolah untuk menerjemahkan menjadi kurikulum sekolah dan pembelajarannya. Jadi nanti akan diberikan pelatihan dan pendampingan kepada komite pembelajaran, kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas. Dan yang terakhir akan disediakan platform teknologi untuk guru belajar dan berbagi. Nah, demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan tentang kurikulum prototipe yang akan diterapkan di tahun 2022. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.